Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Afif Naswa Ramadan dengan NIM akhir 1329, selanjutnya Ferdiansah dengan NIM akhir 1331, selanjutnya Nesya Akilah Hana dengan NIM akhir 1332, ada Ahmad Yuda Pratama dengan NIM akhir 1333, selanjutnya ada Muhammad Zulfi Manhaj dengan NIM akhir 1334, ada Revalina Amelia Azahra dengan NIM akhir 1337, Raihan Maulana Ibrahim 1338, dan yang terakhir saya Ivan Fauzi dengan NIM akhir 1330. Yang pertama ada penjelasan laporan keuangan yang akan dibacakan oleh Amel. Untuk Amel, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan ini menjadi bukti valid untuk memantau keadaan keuangan perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengatur strategi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian modal dan struktur modal. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal atau modal saham. Keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya. Menurut Munawir 2001, modal pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yaitu modal aktif atau debit dan modal pasif atau kredit. Selanjutnya, struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Makasih. Baik, terima kasih untuk Akmel. Selanjutnya ada teori struktur modal yang akan dijelaskan oleh Nesya. Untuk Nesya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada teori struktur modal. Teori struktur modal menjadi masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Terdapat beberapa teori yang menyangkut struktur modal, diantaranya yaitu ada teori pendekatan tradisional, yang kedua ada teori pendekatan mode Bliani dan Miller, yang ketiga ada teori trade-off dalam struktur modal, yang keempat ada teori pecking order, yang kelima ada teori asimetri informasi dan signaling, dan yang terakhir itu ada teori keageneaan atau agency approach. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Nah, faktor itu tuh ada pajak atau tax, kemudian ada biaya kebangkrutan, yang ketiga ada biaya keagenan, yang keempat ada peluang pertumbuhan, yang kelima ada risiko bisnis, yang keenam ada kemampuan membayar utang, yang kelima ada fleksibilitas keuangan, dan yang terakhir adalah jenis industri. Selanjutnya ada tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Tujuannya di antaranya itu sebagai untuk maksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua ada meminimalkan biaya modal. Yang ketiga menyeimbangkan resiko dan pengembangan. Yang keempat mempertahankan fleksibilitas keuangan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kendali manajemen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nesya. Untuk slide selanjutnya ada laporan keuangan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang akan dijelaskan oleh Saudara Raihan. Untuk Saudara Raihan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya laporan keuangan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Laporan posisi keuangan pada
pada tahun 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022. Keterangannya, jumlah aktiva total atau aset pada tahun 2018 itu 22.165.968 dan pada tahun 2022 30.746.266. Selanjutnya, jumlah kewajiban total liabilitas pada tahun 2018 sejumlah 16.148.410, 2022 19.275.574. Lalu modal kerja bersih. Jadi modal kerja bersih itu adalah pada tahun 2018 itu 11.126.956, pada tahun 2022 15.664.200. Lalu pada laporan laba rugi, total laba kotor pada tahun 2018 13.222.452 dan pada 2022 20.022.444. Total laba usaha 1.403.360 pada 2018 dan pada 2022 3.770.188 rupiah. Lalu pada laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan pada tahun 2018 yaitu 867.131 dan pada 2022 3.617.223. Jadi total laba bersih setelah pajak yaitu pada 2018 itu 1.010.579 dan pada 2022 2.829.841. Selanjutnya, next, ada laporan keuangan PT Pertamina atau Persero pada tahun 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022. Keterangan jumlah aktiva total aset pada tahun 2018 64.718.452 dan pada 2022 87.810.999. Lalu jumlah kewajiban total atau total liabilitas pada 2018 itu 35.108.412 dan pada 2022 50.595.744. Jadi modal kerja bersihnya yaitu pada 2018 9.181.322 dan pada 2022 16.528.388. Selanjutnya PT Pertamina laporan laba rugi. Keterangan laba kotor pada tahun 2018 9.219.482, tahun 2022 13.515.376. Laba bersih laba sebelum pajak pada 2018 5.729.596
2022 6 998 505. Lalu laba bersih setelah efek pada tahun 2018 2.716.394, pada tahun 2022 4.059.824. Selanjutnya ada laporan keuangan PT AC Hardware Indonesia. Total modal kerja bersih pada PT ini pada tahun 2018 3.465.225.015, dan pada 2022 1.463.630. Laporan laba rugi, laba berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2018 976 273, dan pada 2022 673 646 864 480. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Raihan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Afif. Untuk Saudara Afif, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan laporan posisi keuangan pada PT Adikarya Persero. Pada keterangan, jumlah aktiva atau total aset pada tahun 2018 sebesar 30.118.614.749.882. Lalu jumlah kewajiban pada tahun 2018 sebesar 28.342.342.873.634. Lalu pada jumlah kewajiban dan ekuitas atau total liabilitas pada tahun 2018 sebesar 30.091.600.973.297. Lalu modal kerja bersih pada tahun 2018 sebesar 18.964.304.184.189.855. Lalu pada tahun 2022 jumlah aktiva sebesar 39.417.216.665. Lalu jumlah kewajiban pada tahun 2022 sebesar 31.132.625.753.138. Lalu jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun 2022 yaitu sebesar 39.994.417.216.654. Lalu pada modal kerja bersih pada tahun 2022 sebesar 24.480.064.517. Lalu laporan pada laba rugi pada PT Adikarya pada keterangan yaitu laba kotor pada tahun 2018 sebesar 2.603.493.998. Lalu laba usaha pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.791.177.541. Lalu laba sebelum pajak pada tahun 2018 yaitu sebesar 649.404.162.099. Laba berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas produk pada 2018 yaitu sebesar 645
024 449 105. Lalu pada tahun 2022 laba kotornya diperoleh yaitu 1,796.288.082.883. Lalu laba usaha pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,069.919.829.414. Laba sebelum pajak pada tahun 2022 yaitu sebesar 183.129.716.266. Lalu laba berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas produk pada tahun 2022 yaitu 175.209.867.103. Selanjutnya. Lalu di sini ada laporan keuangan PT Aset Indonesia, Indo-Indonesia. Keterangannya pada jumlah aktiva atau total aset pada tahun 2018 sebesar 6.234.452. Lalu pada jumlah kewajiban yaitu 4.758.699. Lalu jumlah kewajiban dan ekuitas yaitu 6.234.457. Lalu pada modal bersih pada tahun 2018 itu sebesar 942.923. Lalu pada tahun 2022 jumlah aktiva atau total asetnya yaitu sebesar 2.260.516. Lalu jumlah kewajiban pada tahun 2022 sebesar 1.169.966. Jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.260.516. Modal kerja bersih pada tahun 2022 itu sebesar 518.655. Lalu pada laporan laba rugi dalam keterangan laba kotor tahun 2018 itu sebesar 145.110. Lalu laba sebelum pajak pada tahun 2018 yaitu sebesar 38.752. Lalu laba tahun berjalan pada tahun 2018 sebesar 38.540. Lalu pada tahun 2022 laporan laba kotor itu sebesar min 284.675. Lalu laba sebelum pajak sebesar min 25.988. Lalu pada laba tahun berjalan pada tahun 2022 sebesar 25.198. Nah, selanjutnya. Kerangka pemikiran variabel. Yaitu pada hipotesis 1 pada variabel X yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Lalu pada hipotesis 2 profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Lalu pada hipotesis 3 struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Lalu pada hipotesis 4 likuiditas, struktur aktiva dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Afif. Untuk selanjutnya ada tabel data time series yang akan dibacakan oleh Saudara Ferdiansyah. Untuk Ferdiansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih buat saudara moderator. Di sini ada tabel data time series yang dimana ada 5 perusahaan, cuman saya akan memaparkan salah satu perusahaan saja yaitu PT Pertamina Persero. Nah, untuk data time seriesnya itu ada current ratio atau X1 itu sigmanya itu sebesar 764,26. Untuk ROA-nya X2 itu 32.45. Untuk VAR-nya sigmanya 4.76 dan untuk DER variabel Y-nya sigmanya itu 624,8. Boleh di next moderator.
Kemudian ada analisis hasil regresi, yang dimana tabel di samping ini membuktikan bahwa hasil IBM SPSS untuk Windows 11 variabel bebas terdiri dari current ratio, return on asset, dan fixed asset ratio. Dan variabel terikannya yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Kemudian ada tabel model summary menunjukkan bahwa besarnya adjusted R square R adalah 0,228. Hal ini berarti 22,8% variabel struktur modal debt to equity ratio DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, fixed asset turnover, dan return on asset ROA. Sedangkan sisanya 100% sampai dengan 22 dikurangi 22,8% yaitu 77,2% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada analisis hasil regresi ANOVA ya. Tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,356 dengan nilai signifikasi 0,038. Nilai signifikasi menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara maaf ada kesalahan tadi. Dengan memperhatikan model regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio atau DER pada kelima perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu A. Struktur modal debt to equity ratio DER sama dengan 712.295. Untuk B-nya current ratio yaitu 0,0009 dan C-nya itu return on asset atau ROA sama dengan min 45.212. Dan D-nya itu fixed asset ratio TOFAR sebesar min 25.205. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Ferdiansah. Untuk slide selanjutnya ada analisis hasil regresi yang akan dibacakan oleh Saudara Zulfi. Untuk Saudara Zulfi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada analisis hasil regresi. Adapun hasil dari data tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada variabel yang pertama tuh current ratio sebagai X1 dengan hasil uji berpengaruh positif. Hipotesisnya tentu ditolak. Lalu yang kedua ada return on asset atau ROA, itu X2 dengan hasil uji berpengaruh negatif sehingga hipotesis diterima. Dan yang ketiga ada fixed asset ratio itu sebagai X3, tentu itu berpengaruh negatif dan tentunya juga hipotesisnya diterima. Next. Nah, hasil uji hipotesis 1, pengaruh current ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER, yaitu dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,889 yang artinya lebih dari 0,05 dan nilai terhitung 0,141 kurang dari table 2,201 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena hasil uji likuiditas ini menggunakan current ratio variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Next. Nah, yang kedua ada hasil uji hipotesis 2, yaitu pengaruh return on asset atau ROA terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 0,009. Tentu itu kurang dari 0,05 dan nilai terhitung sebesar negatif 2,875
yang lebih kecil dari T-table 2,201, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 atau H2 yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima. Karena profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA, variabel X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER sebagai variabel Y. Baik, terima kasih untuk Saudara Zulfi. Untuk selanjutnya ada hasil uji hipotesis 3, pengaruh fixed asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER, yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Yuda. Untuk Ahmad Yuda, waktu dan tempat saya persilakan. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,553 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung dikurang 0,602 kurang dari tabel 2080, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 yang mengatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena struktur menggunakan return on asset atau ROA dalam kurung variabel X3 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Next. Yang selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis 4, pengaruh current ratio return on asset atau ROA fixed asset on ratio terhadap strukturnya modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0,038 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 3,356 kurang dari F tabel 3,49, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 secara simultan terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current ratio variabel X1, struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover variabel X2, dan profitabilitas menggunakan return on asset ROA atau variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Yang selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil regresi. Perhitungan T-table yaitu A sama dengan 0,5, N sama dengan 25 yang mana kurang dari 30. T-table sama dengan T dalam kurung A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Keterangannya yaitu N sama dengan sampel, K sama dengan variabel kali bebas. Maka T-table sama dengan T dalam kurung 0,05 atau 2 dibagi 25 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan T 0,025 dibagi 21. T-table-nya yaitu 2,80. Perhitungan F-table. F-table sama dengan F dalam kurung K dibagi N dikurang K. Keterangannya yaitu N sama dengan sampel, K sama dengan variabel X bebas kali bebas. Maka F-table sama dengan F dalam kurung 3 dibagi 25 dikurang 3 sama dengan F dalam kurung 3 dibagi 22. F-table-nya itu sama dengan 3,05. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad Yuda. Untuk kesimpulan dari kelompok kami adalah berdasarkan pembahasan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan salah satu aspek keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Struktur modal mengacu pada komposisi sumber
pendanaan yang digunakan perusahaan, yaitu perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Penentuan struktur modal yang optimal merupakan tantangan bagi manajemen keuangan perusahaan. Struktur modal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan nilai dan meminimalkan biaya modal. Sekian, terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.